Halo semua teman-teman, kabar baik sehat? Semoga lancar rezekinya, berkah, diberikan perlindungan, dan tentunya dimudahkan segala urusan. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Kita kembali lakukan general reading ya. Teman-teman, general reading kita ini adalah temanya cerita kehidupan. Jadi bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil pembelajaran, sesuatu yang positif dan bermanfaat dari readingan ini. Temanya adalah dia datang dengan versi terbaiknya. Kalau kita bicara soal energi dia yang datang dengan versi terbaiknya, otomatis di sini dia pergi, ya, dia pergi menjauh, meninggalkan kamu karena sesuatu hal, oke? Atau mungkin justru kamu belum bertemu sama dia, tapi seseorang ini tiba-tiba datang dengan versi terbaiknya. Yang kamu tahu dulu dia itu adalah begini, begini, begini. Banyak hal negatif yang ada di sekitarnya dia. Banyak hal negatif yang dia lakukan. Tapi untuk periode terdekat, saya merasakan dia datang dengan versi terbaiknya. Yuk kita absen dulu. Silahkan teman-teman kamu sambil nonton readingan ini entah pagi, siang, sore, malam, petang, dini hari. Kamu sedang melakukan aktivitas apa? Ada yang lagi ngopi, ada yang lagi rebahan, baring-baring, ada yang lagi jaga toko, sambil makan. Lagi istirahat pas kerja, juga kamu sempatkan untuk nonton. Terima kasih banyak. Terutama kalau yang lagi beberes ya. Beberes, diklik video ini terus dikencengin volumenya. Duh, terima kasih banyak. Ada yang lagi tiduran, kebablasan tidur sekalian, jadi nggak sampai selesai. Jangan khawatir. Selama videonya masih ada, masih bisa kamu tonton lagi sampai selesai gitu ya. Oke, teman-teman, kita mulai. Jangan lupa kasih jempol ke atas, bisa apresiasi super thanks di video ini. Kemudian kamu ambil personal reading berbayar, caranya dengan chat ke WhatsApp admin saya. Paket-paket berbayar ada di sana. Kamu bisa pilih sendiri, ya. Subscribe, klik lonceng notifikasinya buat yang baru ketemu sama saya di channel ini. Kita mulai. Temanya, dia datang dengan versi terbaiknya. Sebelum kita bicara dia datang, mari kita lihat kepergian dia, sebabnya karena apa? Kepergian dia, sebabnya karena apa? Oh, emosi. Kalian berdua ini saling marah satu sama lain. Dia kecewa sama kamu, atau sebaliknya, ketika kamu kecewa sama dia, kamu mengumpat atau mengatakan kalimat-kalimat yang menyinggung hatinya, sehingga dia marah. Ya, saya rasakan ini wajar, apalagi kalau kamu dengan dia sudah sangat dekat. Dalam arti, hubungan ini adalah hubungan berpasangan, percintaan, atau bisa juga ini di area keluarga, gitu, kakak, adik, saudara, atau mungkin orang tua dengan anak, ya kan? Ada kecewa, ada emosi yang meletup-letup di sini yang membuat kamu dengan dia terpisah. Lebih spesifik lagi, dia yang pergi. Oke, karena dia tersinggung ya dengan kalimat-kalimat kamu. Oke, saya merasakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana di sini. Ada hal yang tidak sesuai dengan rencana. Mungkin kamu dengan dia sudah pernah merencanakan sesuatu bareng-bareng, gitu. Tapi dia agak komunikasi atau misunderstanding, salah paham dengan kamu sehingga rencana kalian ini berantakan di tengah jalan. Nah, ketika rencana kalian berantakan, mungkin dia menyadari kesalahannya sehingga dia tidak ingin memperkeruh situasi, nggak pengen memperkeruh masalah kamu dengan dia, kayak gitu. Dia pergi. Oke. Penyebabnya saya lihat di sini sekali lagi konflik di tengah keluarga. Tetapi konflik di tengah keluarga ini saya rasakan juga sebabnya dari omongan orang. Ada pihak-pihak yang berusaha untuk masuk, ya, menghasut yang saya lihat. Oke, satu kartu lagi. Literally memang dia keras kepala, ya. Dia adalah orang yang keras kepala, sulit untuk diatur, susah banget ini. Jadi dia kalau diajak berubah ya nggak mau, nggak bakalan mau.
Karena memang dia nggak mau berubah. Dia itu keras kepala, kekeh dengan pendiriannya, ya itulah dia. Akhirnya karena dia nggak mau diingetin, nggak bisa diingetin, otomatis mungkin ada kalimat-kalimat kamu yang membuat dia marah, tersinggung. Dia sensitif mungkin dari situ ya. Belum lagi kena omongan dari pihak-pihak lain terkait dengan kesalahannya dia, rencana-rencana yang sudah disusun itu pada berantakan. Nah, bisa jadi itu penyebab kamu dengan dia terpisah. Dia datang dengan versi terbaiknya. Selain dia ini karakternya adalah karakter orang yang keras kepala, nggak mau berubah. Apalagi karakternya dia. Saya lihat dia adalah orang yang nggak sabaran, terburu-buru, pengen dipahami dan maunya menang sendiri. Ini energinya, ya, tuh kan? Pengen dipahami, maunya menang sendiri, nggak peduli sama orang lain, terlalu terburu-buru, nggak sabaran, keras kepala. Itu karakternya dia. Yang saya lihat teman-teman. Karakter seperti apa lagi yang dimiliki oleh seseorang ini? Oke, nggak pedulian. Dia suka menghindar. Dia lebih baik pergi daripada menyelesaikan masalah. Lari dari tanggung jawab. Agak sedikit baperan ya ini orang, saya lihat. Dia baperan. Habis melakukan apa gitu, terus dia nyesel-nyesel sendiri. Padahal kamu udah ingetin. Ya karena dia keras kepala. Karakternya dia seperti itu. Dan saya lihat ketika dia melakukan kesalahan, maka dia ini akan gampang sekali minta maaf. Tetapi dia juga tidak pernah belajar. Dalam arti ketika dia melakukan kesalahan lalu dia minta maaf, ya kan? Kamu udah maafin dia tuh. Terus dia melakukan kesalahan lagi, dan kesalahan ini sama seperti kesalahan sebelumnya, berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Dia ini meminta maaf terus, menyesal terus, seperti itu, dan kamu terus memaafkan dia. Karakternya dia, saya merasakan dia ini memang orang yang butuh pencerahan, butuh pendampingan. Ya, dia nggak bisa dilepaskan sendiri. Dia ini adalah orang yang harus selalu dijaga, harus selalu diingatkan. Oke, nggak bisa dilepas, nggak bisa mandiri kalau yang saya lihat. Ini energinya dia, apalagi dia orang yang suka menjauh dari masalah ya. Maksudnya lepas tanggung jawab, nggak pedulian kayak gitu. Nah, orang ini akan datang dengan versi terbaiknya. Sekarang kita akan coba lihat energi hurufnya dia. Mungkin kamu terkoneksi dengan dia, dengan seseorang ini. Energi hurufnya dia. Dia datang dengan versi terbaiknya. Kita lihat energi huruf di namanya dia. Teman-teman, namanya dia mengandung huruf D, ada yang punya huruf X di namanya, lalu juga ada huruf H, ada huruf Q. Selanjutnya namanya dia mengandung huruf M, ada huruf W, ada juga huruf I. Next, saya juga melihat namanya dia mengandung huruf S. Sebagian juga ada yang mengandung huruf T, huruf G. Lanjut, namanya dia mengandung huruf Z. Ada juga yang mengandung huruf R. Dan namanya dia mengandung huruf Y. Ini energi huruf-huruf yang ada di namanya dia. Untuk energi zodiaknya, kalau yang saya lihat, di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada juga sebagian Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Virgo. Ya, Virgo. Mungkin ada sebagian Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, dan Virgo. Ada banyak zodiak, tetapi ini bisa saja energi banyak orang ya. Bukan hanya energi satu orang saja. Ciri-ciri dia secara fisik kita lihat teman-teman. Dia datang dengan versi terbaiknya. Kamu terkoneksi dengan orang yang ciri-cirinya seperti ini. Mari kita lihat. Matanya agak sipit. Jadi ini berhubungan dengan mata ya. Agak sipit.
Ciri-ciri dia secara fisik, kamu terkoneksi dengan seseorang yang energinya feminim, seperti yang saya katakan tadi. Feminim itu adalah agak sedikit baperan, ya kan? Kemudian feminim itu juga terlihat mau menang sendiri juga. Salah benar pokoknya buru-buru aja. Oke, hidungnya mancung. Kemudian kita lihat 3 kartu lagi. Ciri-ciri dia secara fisik. Untuk postur tubuh terlihat sangat ideal, semampai. Lalu ciri-ciri fisiknya dia juga punya energi maskulin. Energi maskulin tadi seperti yang saya katakan di karakternya, yaitu dia mau menang sendiri, kemudian dia juga berani, ya kan? Berani, lalu saya lihat energinya dia itu nggak mau mengalah juga, gampang terburu-buru juga termasuk maskulin ya. Dan tipis, di sini alisnya tipis, rambutnya tipis, bibirnya tipis. Oke, ini ciri-ciri fisiknya dia. Sekarang kita lihat energi selanjutnya, teman-teman ya. Energi selanjutnya, oke. Pakai kartu yang ini aja. Ya, dia datang dengan versi terbaiknya. Apa yang berubah dari dia? Apa yang berubah dari dia? Versi seperti apa sih versi terbaiknya dia? Kita keluarkan beberapa kartu ya. Versi terbaik dari dirinya yang akan dia bawa ke kamu. Oke. 2 kartu dulu. Versi terbaiknya dia. Saya lihat di sini dia akan menempuh perjalanan jauh. Dia akan rela menempuh perjalanan jauh. Dia akan rela berkorban demi kamu. Dan dia akan, lagi-lagi dia minta maaf. Tapi penyesalannya kali ini adalah terdalam. Dari hati, dari lubuk hatinya yang terdalam banget. Karena di energi 8 of Cups, ketika dia pergi jauh, dia baru menyadari kalau dia itu nggak bisa mandiri. Dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu, makanya dia menyesal dengan kepergiannya dia, ninggalin kamu, menjauhi kamu, dia menyesal. Di situ dia menyadari ada permohonan maaf dan ini literally kamu akan ngerasain bahwa permohonan maaf itu benar-benar dari lubuk hatinya yang terdalam. Versi terbaiknya dia yang akan dia bawa ke hadapan kamu adalah dia mau berubah, bekerja keras di sini. Ya, dia siap menerima tantangan kamu, dia siap menerima challenge-nya kamu. Kamu suruh apa aja dia bakal mau. Secara komunikasi sepertinya di sini juga dia akan lebih terbuka ya, karena ada 8 of Wands, dia akan lebih terbuka. Dia akan lebih membuka diri dan intens. Supaya apa? Supaya kamu paham apa yang dia rasakan. Lalu versi terbaiknya dia yang akan dia bawa ke hadapan kamu adalah dia berubah menjadi lebih baik dengan lebih bersabar. Oke. Kalau di energi sebelumnya saya melihat dia serba terburu-buru, maunya cepat-cepat aja, nggak sabaran. Di energi ini, dia akan sabar. Misal, ketika dia mendapatkan uang atau bekerja lah, merintis karir, atau merintis usaha, maka dia akan sabar menanti hasilnya, gitu. Demikian juga ketika dia melihat peluang, dia tidak akan asal gerak cepat untuk ngambil saja, tapi dia juga mempertimbangkan positif dan negatifnya. Ini versi terbaiknya dia yang akan dia bawa ke hadapan kamu. Wow, versi terbaiknya dia. Dia akan sangat menghargai momen-momen indah kebersamaan kamu dengan dia, teman-teman. Bahkan mungkin kalau di momen-momen kebersamaan itu ada celetukan-celetukan yang dia seperti berjanji atau ada keinginan kamu yang ingin kamu sampaikan ke dia, dia akan berusaha untuk menepati janjinya. Dia berkomitmen di sini. Dia akan lebih bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Dia datang dengan versi terbaiknya. Dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya dia, teman-teman ya.
Dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya, misalnya dia suka cari kesenangan, kemudian dia suka cari mungkin apa ya, bisa dibilang ada di toxic relationship atau toxic circle yang bisa mempengaruhi dia ke hal-hal yang negatif, itu akan dia tinggalkan betul-betul di sini. Kalau yang saya lihat, ya. Dia suka keluar malam misalnya. Dia nggak akan lagi berbuat itu. Dia akan hancurkan semua hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan, foya-foya, hura-hura. Dia datang dengan versi terbaiknya, 2 kartu lagi. Oke. Di sini dia akan lebih religius. Oke. Dia akan lebih religius dan di sini dia sudah punya tujuan. Ya. Kalau di sini kan tadi terlihat di awal dia itu begini-begini, bahkan cenderung terlalu emosional gitu ya. Kalau di sini dia lebih sabar. Kemudian dia lebih religius. Dia fokus ketika dia punya tujuan, dia akan memanifestasikan, dia akan mewujudkan tujuan. Dia juga lebih bisa dipercaya dan akan menepati janji-janjinya kepadamu. Koneksi ini bisa koneksi hubungan asmara percintaan, tapi hubungan keluarga, misal kakak, adik, saudara, kerabat, pasangan juga bisa. Ya, oke, dia datang dengan versi terbaiknya. Kita akan coba cek teman-teman di sini, kita akan coba cek dia datang potensinya di bulan apa. Dia datang dengan versi terbaik. Saya melihat di sini ada bulan Mei. Kalau kamu nontonnya sudah lepas dari bulan Mei, ini adalah bulan Mei berikutnya. Sesuaikan sendiri. Lalu dia datang di bulan Oktober. Potensi dia datang dengan versi terbaiknya juga di bulan Juli. Kemudian 2 kartu lagi ya. Ada bulan November saya lihat di sini. Dan 1 kartu berikutnya adalah dia datang di bulan April. Jadi kalau kamu udah nonton, lepas dari bulan April, ini adalah untuk bulan April selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton, sudah sampai di sini. Mudah-mudahan kamu suka dengan pembacaannya. Kasih jempol ke atas. Apresiasi super thanks. Subscribe dan aktifkan loncengnya. Terus kamu juga bisa mengambil personal reading berbayar. Kita ketemu di sana ya teman-teman. Bye-bye.